kita akan membahas tentang hubungan puasa, Ramadan, Al-Quran, dan Lailatul Qadar. Kalau tadi kan kita sudah membahas tentang bagaimana jiwa kita ini diramadankan, bagaimana kita bisa meningkatkan iman, bagaimana kita bisa mengekspresikan kesabaran kita. Di saat Ramadan dan kita berpuasa, jiwa kita itu sedang diramadankan. Apa sih maksudnya diramadankan ini? Artinya, kita sedang di-purification atau sedang dibersihkan, disucikan jiwanya. Seperti janji Tuhan dalam Al-Quran, tepatnya di surat Al-Baqarah ayat 185, yang artinya adalah bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan tentang petunjuk-petunjuk tersebut dari Al-Furqan. Jadi, di dalam bulan Ramadan ini, Al-Quran itu turun. Kita akan diberikan petunjuk dan penjelasan tentang petunjuk-petunjuk tersebut. Untuk memahami ayat ini, kita harus pertama-tama memahami makna literal Ramadan dan juga Al-Quran. Yang pertama, makna literal Ramadan itu adalah salah satu bulan yang ada di dalam kalender Hijriyah. Namun, makna batin Ramadan adalah sebuah keadaan internal jiwa manusia yang sedang berpuasa atau imsak batin dari sesuatu yang bukan the self. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa Ramadan itu bukanlah hanya suatu bulan, melainkan suatu keadaan internal jiwa manusia yang sedang berpuasa atau imsak batin dari sesuatu yang bukan the self. Nah, sekarang arti Al-Quran ya. Arti Al-Quran secara tekstual itu merupakan sesuatu yang diturunkan oleh Tuhan. Alkitab yang diturunkan oleh Tuhan kepada Nabi Muhammad merupakan sesuatu yang sangat historis dan dapat dipengaruhi oleh sejarah. Al-Quran ini juga memiliki beberapa nama yang menunjukkan ketidakterbatasannya. Contohnya Qalamullah, Alkitab, Al-Furqan, Al-Bayan, dan lain-lain sebagainya. Dikatakan bahwa nama lain Al-Quran mencapai 59 nama loh. Jadi, kalau kita artikan secara harfiah, atau kita pahami secara harfiah, Al-Quran itu merupakan suatu kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara bertahap selama 23 tahun. Namun, makna universal Al-Quran dapat diinterpretasikan dalam berbagai konteks gitu ya. Jadi, ketika kita menginterpretasikan Al-Quran dalam berbagai konteks dan memaknai makna universalnya, maka kita akan betul-betul memahami Al-Quran secara esensial. Dan apa isi yang ada dalam Al-Quran itu tidak akan berhenti di zaman Nabi Muhammad saja, tetapi ketika kita interpretasikan di zaman sekarang pun, isinya akan tetap menjadi relevan. Jadi, sangat penting untuk memahami arti Al-Quran secara universal, karena dengan begitulah kita bisa menghubungkan maknanya dan juga pesan-pesan dari Tuhan itu dengan apa yang kita hadapi di zaman ini nih. Jadi makna Al-Quran secara universal itu adalah suatu ilham ilahiyah atau hikmah ilahiyah. Hikmah ilahiyah ini merupakan suatu knowledge atau petunjuk atau hikmah kehidupan yang membimbing kita dalam kehidupan kita. Nah, jadi ketika kita memaknai ayat ini, kita membutuhkan makna universal supaya bisa memaknai ayat-ayat dalam Al-Quran dengan lebih hidup lagi, dan supaya kita bisa menemukan relevansi antara sesuatu yang sudah diturunkan beribu-ribu tahun lalu dengan konteks zaman sekarang. Kembali lagi ke ilham ilahiyah dan hikmah ilahiyah dari Al-Quran tadi, bahwa hikmah ilahiyah ini akan membuat kita tahu hakikat dari kehidupan, pendidikan, dan esensi ibadah kita. Keadaan jiwa yang sedang diramadankan dengan puasa adalah momen di mana Al-Quran diturunkan kepadanya. Jadi kita bisa lihat di sini apa hubungan antara Ramadan dan Al-Quran. Pertama, Ramadan tadi merupakan suatu keadaan
jiwa manusia yang sedang berpuasa nih ya. Keadaan atau jiwa manusia yang sedang dipurify. Ketika jiwanya sedang dipurify atau sedang diramadankan, maka hikmah ilahiyah ini atau Al-Quran ini akan turun kepadanya. Sehingga kita bisa lihat bahwa Ramadan itu betul-betul beyond dari 1 bulan saja. Ramadan itu bisa kita experience kapan saja, as long as kita terus berusaha untuk mempurify jiwa kita. Dan Al-Quran juga itu sebenarnya bukan hanya berhenti di zaman Nabi Muhammad saja, tetapi terus diturunkan sampai sekarang melalui hikmah ilahiyah ini. Jadi serious seeker, orang-orang yang meramadankan jiwanya, pasti Al-Quran akan diturunkan kepadanya. Nah, jadi interpretasi Al-Quran itu pastinya relevan untuk segala zaman dan artinya tidak akan mati. Sekarang kita akan membahas tentang malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar seperti yang kita tahu adalah malam di mana surah pertama atau Al-Alaq itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan juga malam Lailatul Qadar ini adalah 10 malam terakhir Ramadan yang sangat mulia, di mana orang-orang menjadi lebih sering pergi ke masjid untuk melakukan ibadah gitu ya. Namun sebenarnya malam Lailatul Qadar ini tidaklah terjadi hanya di 10 malam terakhir ini. Bahkan dikatakan bahwa malam Lailatul Qadar ini sebetulnya dirahasiakan periodenya gitu ya. Karena hanya serious seeker dan Tuhanlah yang tahu kapan malam Lailatul Qadar ini. Nah, jadi karena tanggalnya dirahasiakan, maka orang akan semakin mencari kapan sih sebenarnya malam Lailatul Qadar ini. Mereka akan semakin intens dalam melaksanakan ibadah. Bila melihat makna universal dari malam Lailatul Qadar ini, sesungguhnya orang yang telah memperoleh knowledge itu sudah mengalami malam Lailatul Qadar sebenarnya, atau mengalami Lailatul Qadar ya kalau kita bicara secara universal. Jadi kita tidak perlu untuk meminta kepada Tuhan. Kita tidak perlu meminta knowledge, tidak perlu meminta berkat kepada Tuhan, karena sebenarnya kalau kita sudah meramadankan jiwa kita, pasti Tuhan sudah memberikannya kepada kita. Jadi dengan kita tidak meminta pun, Tuhan pasti sudah memberikannya kepada kita, as long as dengan catatan kita meramadankan jiwa kita, kita mempurify jiwa kita. Di surah Al-Baqarah ayat 151 dikatakan bahwa ini adalah potongan ayat ya, yuzakikum wa yu'allimukum. Tuhan akan selalu membersihkan dan mengajarkan. Diksi ini ditulis menggunakan present tense, di mana artinya itu sedang berlangsung dan sampai sekarang masih berlaku. Dari potongan ayat ini kita bisa belajar bahwa Tuhan itu sebenarnya akan selalu membersihkan dan juga mengajarkan atau memberikan pengetahuan kepada kita, bahkan tanpa kita minta pun. Jadi mungkin memang seperti yang sudah kita laksanakan sampai sekarang, malam Lailatul Qadar itu adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Tetapi ketika kita pahami secara universal bahwa Lailatul Qadar itu sudah terjadi kepada orang yang memperoleh knowledge dari Ramadan, dari meramadankan jiwanya. Nah, puasa itu membawa kita ke the emptiness kan, kepada Tuhan. Orang yang berpuasa itu merupakan tamu ilahi Tuhan dan akan dihidangkan Al-Quran oleh Tuhan. Jadi, tamu-tamu ilahi ini atau orang-orang yang melakukan puasa, yang meramadankan jiwanya, itu akan disambut oleh Tuhan sebagai tamu ilahi dan akan dihidangkan Al-Quran oleh Tuhan. Nah, Al-Quran ini seperti yang sudah kita bahas tadi adalah knowledge atau hikmah ilahiyah yang akan membimbing kita selama kita hidup. Jadi, sekarang kita harus
memahami Al-Quran dengan makna universal ya, supaya maknanya tidak mati, supaya tidak berhenti saja di makna harfiah, tetapi juga secara esensi kita bisa memahami bahwa Al-Quran itu terus-menerus diturunkan bahkan kepada kita. Jadi kita pun bisa menjadi penerima Al-Quran atau penerima hikmah ilahiyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berpuasa itu meramadankan jiwanya, mempurify jiwanya, ia kembali ke the emptiness, ia kembali ke kekosongan, dan ia menjadi tamu ilahi dari Tuhan yang akan disuguhkan suatu hidangan ilahi yang merupakan Al-Quran. Nah, jadi saat Ramadan, maka dari itu, Ramadan, Lailatul Qadar, dan Al-Quran itu sebenarnya merupakan ilustrasi dari siklus jiwa atau perjalanan rohani atau soul journey seorang hamba. Ini kalau dipahami secara universal ya, atau dipahami secara esensi, Ramadan itu bukanlah hanya suatu bulan di mana kita melaksanakan ibadah puasa. Lailatul Qadar itu bukanlah hanya suatu malam yang istimewa atau spesial di mana kita secara intens melakukan ibadah, dan Al-Quran itu bukanlah semata-mata suatu kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Seperti itu, tapi tiga elemen ini merupakan ilustrasi dari siklus jiwa atau soul journey seorang hamba yang terus-menerus kita lakukan semasa kita hidup. Puncaknya adalah Idul Fitri kan? Puncak dari Ramadan itu adalah Idul Fitri. Di Idul Fitri ini kita kembali suci. Dan kita menselebrasikan atau merayakan jiwa kita yang bersih kembali. Itu. Jadi minal aidin wal faizin itu kan artinya semoga kita termasuk golongan yang kembali dan menjadi golongan yang memperoleh kemenangan. Nah, kembali ini di sini artinya merupakan kembali ke kebersihan atau kembali ke jiwa kita yang fitri, jiwa kita yang suci. Dan kemenangan ini adalah kemenangan kita melawan hawa nafsu, melawan ego. Karena kan selama 1 bulan itu kita melakukan puasa ya, kita meramadankan jiwa kita. Kita membersihkan, mendetoks, mempurify jiwa kita, dan melawan hawa nafsu kita. Maka dari itu kita bisa mendapat hikmah atau Al-Quran dan Lailatul Qadar. Jadi semua konsep ini berhubungan, dan ketika kita memahaminya secara universal, konsep Ramadan, konsep puasa, konsep Lailatul Qadar dan Al-Quran itu menjadi lebih relevan lagi. Kita bisa menjadi lebih sadar atau conscious lagi dalam melakukan puasa dan juga menjalankan bulan Ramadan. Jadi untuk merangkum, ketika kita melakukan puasa atau imsak batin, itu artinya kita sedang melakukan soul journey. Jadi puasa itu bisa kita katakan adalah suatu pelampung dari Tuhan untuk kita melakukan soul journey sampai kita sampai ke destination akhir. Nah, selama kita melakukan puasa ini di bulan Ramadan ya, kita meramadankan jiwa kita. Jadi kita melawan segala ego, melawan segala hawa nafsu, baik itu jasmani atau rohani. Dan dengan melawan hawa nafsu itu kita bisa membersihkan jiwa kita. Dengan membersihkan jiwa kita, kita akan menjadi lebih dekat dengan Tuhan dong pastinya. Dan ketika kita mendekatkan diri dengan Tuhan, kita bisa lebih mudah mendapatkan hikmah ilahiyah atau Al-Quran, atau knowledge yang bisa membimbing kita selama kita hidup. Dan ketika kita sudah menjadi serious seeker, dan ketika kita sudah meramadankan jiwa kita dan mendapatkan Al-Quran, di saat itulah kita mengalami yang namanya Lailatul Qadar. Nah, maka dari itu, marilah kita semua di bulan Ramadan ini memahami apa sih sebenarnya konsep Ramadan ini, apa sih sebenarnya konsep puasa, bagaimana supaya aku bisa melaksanakan soul journey, bagaimana aku bisa meramadankan jiwaku. Gitu. Nah, jadi marilah kita melaksanakan puasa tidak hanya berhenti di menahan lapar dan dahaga saja, tetapi kita juga melakukan imsak batin. Kita melakukan suatu soul journey ya, kita meramadankan jiwa kita dan juga kita membersihkan jiwa kita agar kita bisa mendapatkan Al-Quran dari Tuhan. Kita mendapatkan bimbingan dan kita mengalami Lailatul Qadar.
Seperti itu. Jadi ingat ya teman-teman bahwa Ramadan itu bukan hanya 1 tahun sekali aja, tetapi itu merupakan suatu proses yang teman-teman bisa lakukan sepanjang hidup teman-teman gitu. Dan juga Al-Quran itu bukanlah sesuatu yang teman-teman baca aja, tetapi sesuatu hikmah atau knowledge yang teman-teman dapatkan dari Tuhan. Jadi petunjuk-petunjuk yang teman-teman dapatkan dari Tuhan itu bisa dikatakan Al-Quran, dan itu bisa teman-teman dapatkan ketika teman-teman meramadankan jiwa teman-teman. Seperti itu. Nah, sekian dari saya hari ini. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan dalam perkataan. Semoga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini sampai akhir dengan lancar. Semoga kita juga bisa bertemu lagi dengan Idul Fitri atau hari di mana kita menselebrasikan atau merayakan kemenangan kita setelah kita melawan ego dan hawa nafsu selama 1 bulan nih ya. Dan kita kembali ke jiwa kita yang fitri, yang kosong, yang empty. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.